Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi perintah dasar di Linux ya. Nah, yang pertama, perintah pertama itu namanya who. Who ini tuh berfungsi untuk mengetahui user apa yang sedang aktif di server kita atau di Linux. Caranya who kemudian di enter. Nah, di sini ada user root, kemudian ada user administrator, user root dan administrator. Nah, untuk user administrator ini dia by remote ya, by remote dengan IP address-nya 100.100. Nah, jadi perintah who ini untuk melihat user yang aktif di server Debian ya. Kemudian perintah kedua namanya whoami. Whoami ini menunjukkan user yang sedang kita gunakan. Whoami kemudian enter. Nah, di sini kita menggunakan user administrator. Ya, jadi whoami ini berguna untuk melihat user yang kita gunakan. Nah, di sini administrator. Kemudian perintah selanjutnya itu namanya su atau super user. Nah, su ini atau super user ini berguna untuk merubah yang tadinya user biasa administrator ke user yang bisa full, yaitu user root. Jadi su itu singkatan dari super user. Kita ketikkan su, enter, kita masukkan password user rootnya, berarti 223, kemudian di enter. Nah, kita coba lagi whoami lagi, apakah user yang sedang kita gunakan saat ini. whoami, enter. Nah, sekarang kita sudah berubah menjadi user root. Jadi su ini singkatan dari super user untuk merubah user yang tadinya administrator menjadi user root. User root ini itu ibarat administrator di dalam sistem operasi Linux. Selanjutnya itu perintah pwd. Pwd ini singkatan dari print walk directory untuk melihat direktori kita berada di direktori apa. Nah, pwd kemudian di enter. Nah, di sini kita berada di direktori home administrator. Nah, perintah selanjutnya kita pindah direktori. Nah, pindah direktori di Linux itu dengan menggunakan perintah cd. cd ini singkatan dari change directory. Nah, contohnya di sini kita berada pwd ini kan print walk directory, kita berada di direktori home administrator. Misalkan kita ingin pindah direktori ke direktori home, berarti cd spasi lokasi folder yang ingin kita pindah, atau kita mau pindah ke folder apa, cd/home, kemudian di enter ya. Nah, ketika kita pwd lagi atau print walk directory, berarti kita berada di posisi /home. Nah, jadi cd ini berguna untuk change directory atau pindah ke directory. Nah, gimana misalkan kita pengen pindah ke directory home administrator lagi? Caranya sama, caranya klik perintah cd change directory spasi /home/administrator, yaitu folder yang kita tuju, kemudian di enter. Nah, kita sudah berubah di folder home administrator atau di directory home administrator. Kalau di pwd lagi, nah bentar ya, di home administrator. Nah, sekarang perintah selanjutnya itu membuat file. Untuk membuat file di Linux, caranya itu perintahnya dengan touch nama file yang diinginkan. Jadi touch nama file yang diinginkan. Nah, touch. Kemudian perintah selanjutnya itu ls ini list. ls ini melihat isi dari direktori. Nah, kita lihat ls. Nah, di sini
di sini ada file yang sudah kita buat, yaitu nama file yang diinginkan. Jadi untuk membuat file, perintahnya itu dengan touch spasi nama file yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimana ketika membuat folder? Untuk membuat folder itu perintahnya mkdir. Mkdir itu singkatan dari make directory spasi nama folder yang diinginkan. Folder yang diinginkan. Kemudian di enter ya. Di enter, kita coba ls lagi. Nah, di sini ada nama file yang diinginkan sama nama folder yang diinginkan. Cuman ketika kita ls, di sini kita tidak tahu yang mana yang file, yang mana folder. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk melihat isi dari directory, perintahnya itu ls min l, enter. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk yang berjenis file itu dia tidak ada depannya d. Kalau yang nama folder atau directory itu depannya ada d-nya. D ini singkatan dari directory. Jadi bedanya ya, kalau untuk yang directory ini atau folder depannya ada d-nya. Kalau nama file itu tidak ada nama d-nya, jadi cuma stripnya aja. Nah, ls-l ini untuk melihat isi dari data yang kita lihat. Contohnya kita berada di home administrator, berarti di dalam folder home administrator ini terdapat satu file, namanya file yang diinginkan, yang kedua itu nama folder yang diinginkan. Nah, kemudian misalkan perintah selanjutnya yaitu mp. mp ini disebutnya move. Nah, mp ini misalkan bisa pertama untuk merubah nama file atau nama folder. Nah, untuk merubah nama file atau nama file terlebih dahulu, mp nama file yang mau dirubah. Nih, contohnya nama file yang diinginkan, kita ganti dengan folder file pribadi misalkan ya. Berarti mp nama file yang diinginkan spasi file pribadi. Kemudian di enter. Nah, kita lihat lagi perubahannya dengan perintah ls-l. Nah, berubah nama filenya yang tadinya nama file yang diinginkan menjadi nama file pribadi. Nah, kemudian gimana berubah nama directory? Sama juga, mp spasi nama folder yang diinginkan spasi misalkan nama folder yang baru folder pribadi ya, spasi folder pribadi. Kemudian ketika kita enter, kita lihat lagi perubahannya ls-l. Nah, berubah namanya yang tadinya nama folder yang diinginkan menjadi folder pribadi. Jadi pertama mp perintahnya itu merubah mp move nama folder yang diinginkan, nama folder lama ke nama folder yang baru, yaitu folder pribadi. Jadi mp nama folder yang diinginkan spasi folder pribadi. Kemudian bagaimana caranya membuat file secara banyak? Untuk membuat file secara banyak, caranya tetap menggunakan perintah touch spasi nama file yang kita buat, misalkan file pertama spasi file 2 spasi file 3 misalkan ya. Kemudian kita enter, kita lihat lagi isi dari direktorinya ls-l. Nah, di sini ada 3 file ya, file 1, file 2, dan file 3. Nah, gimana cara membuat direktori secara banyak? Nah, sama juga caranya, mkdir misalkan folder pribadi 1 spasi folder pribadi 2 spasi folder pribadi 3, kemudian di enter. Nah, kita lihat lagi isi dari direktorinya dengan perintah ls-l. Nah, di sini folder pribadi 1, folder pribadi 2, folder pribadi 3. Jadi di sini ada 4 direktori. Folder pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Filenya ada 4, file 1, file 2, file 3, dan file pribadi.
Kemudian gimana caranya memindahkan file ini ke folder yang kita inginkan. Misalkan file 1 kita pindahkan ke folder pribadi 1, file 2 kita pindahkan ke folder pribadi 2, file 3 kita rubah, kita pindahkan ke folder pribadi 3. Nah, cara memindahkan folder bisa menggunakan MP juga ya, MP spasi lokasi file pertama, file 1, nama file 1. Nah, lokasinya di mana? Tujuannya berarti spasi folder pribadi 1 dan di enter. Nah, kita lihat lagi isi dari direktorinya -l. Nah, file satunya sudah tidak ada. Coba berarti kita pindah direktori ke file pribadi 1 ya, atau kita ls-l folder pribadi 1, folder pribadi 1. Nah, jadi si file 1 sudah pindah di folder pribadi 1. Ini ls-l melihat isi data dari si folder pribadi 1. Nah, berarti gimana cara pindahin yang file 2 ke pribadi 2 dan file 3 ke folder pribadi 3? Caranya sama ya, mp file 2 ke nama direktori yang mau dipindahkan, folder pribadi 2. Berarti yang ketiga mv file 3 ke folder direktori data pribadi 3, enter. Kemudian kita ls-l. Nah, si filenya yang tadi ada file 1, 2, 3 sudah pindah ke direktorinya masing-masing, folder pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Dan kemudian selanjutnya yaitu perintah selanjutnya menghapus direktori. Untuk menghapus direktori itu perintahnya rmdir. Rmdir ini singkatan dari remove directory. Nah, kemudian rmdir pilih direktori yang mau dihapus, misalkan folder yang pribadi ya, folder pribadi mau kita hapus, berarti rmdir spasi nama foldernya yang mau dihapus, udah enter. Nah, kita ls-l lagi. Nah, folder pribadinya sekarang sudah hilang. Nah, sudah hilang. Nah, sekarang gimana caranya menghapus file yang file pribadi? Caranya sama. Kalau misalkan folder pribadi rmdir, kalau misalkan file kita perintahnya rm aja spasi file pribadi. Ini ingat ya, ini file, ini nggak ada d-nya, ini berarti file. Kalau yang ada d-nya berarti folder. mv file pribadi, enter. Nah, kita ls-l lagi. Nah, si file pribadinya sudah hilang atau sudah dihapus, jadi tinggal menyisakan folder pribadi 1, pribadi 2, dan pribadi 3. Nah, menghapus direktori yang di dalamnya ada isi file ls-l. Nah, kan kita lihat ls-l direktori dari si folder pribadi 1, pribadi 2, di sini ada isi file 2 ya. Kalau kita pakai perintah rmdir spasi folder pribadi 2, nah di sini ada keterangannya failed to remove folder pribadi 2 directory not empty atau direktori tidak kosong. Nah, kalau rmdir ini kita menghapus direktori yang kosong. Nah, gimana caranya menghapus direktori yang ada isinya? Nah, ada isi file ya, berarti untuk menghapusnya itu rm spasi min rf spasi nama folder yang ada isi filenya, berarti folder pribadi 2, rm folder pribadi 2, kemudian di enter. Nah, ketika kita ls-l berarti folder pribadi 2 nya sudah hilang. Nah, folder pribadi 3. Perintah terakhir yaitu history. History ini untuk melihat perintah yang sebelumnya kita lakukan atau catatan perintah yang kita lakukan, kita bisa lihat dengan history. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan perintah dasar di Linux-nya ya. Sekian, nanti sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.